Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Kita melanjutkan tryout 1 ya. Ternyata yang part 1 kemarin lumayan ya yang nonton ya. Nah, kita akan lanjut part 2. Kemarin sampai nomor 7, sekarang lanjut nomor 8. Berikut ini peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil. Dan yang kedua, desalinasi air laut. Kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat koligatif larutan secara berturut-turut yang mana teman-teman? Nah, yang pertama ini teman-teman ya, etilen glikol dimasukkan ke radiator mobil ini biasanya digunakan untuk di negara yang punya iklim dingin yang ada saljunya ya. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah menurunkan titik beku ya. Nah, emang kenapa diturunkan titik bekunya? Nah, biar ketika di suhu minus, katakanlah minus 7 derajat gitu ya. Nah, itu ketika sudah ditambahkan ethylene glycol, dia nanti nggak bakal membeku. Karena titik bekunya turun, sehingga bisa deh dipakai. Ya, mobilnya tetap bisa dipakai, walaupun kondisinya dingin banget, ya, bersalju. Nah, kalau nggak dikasih ethylene glycol, nanti radiatornya ini membeku airnya, nah jadi nggak bisa dipakai. Lanjut, desalinasi air laut. Desalinasi air laut ini dia menggunakan osmosis teman-teman ya. Osmosis balik. Nah, maka jawabannya adalah yang D ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat osmosis balik itu maksudnya seperti apa? Nah, osmosis balik itu begini. Nih ya. Jadi ibaratnya osmosis balik ya, itu buat nyaring ya, buat nyaring. Nah, nih lihat. Nih ya. Biasanya osmosis itu dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, kalau osmosis balik itu kebalikannya. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga yang lewat cuma airnya doang ya. Nah, itu namanya adalah osmosis balik atau dalam bahasa Inggris adalah back osmosis. Ya. Oke, nomor 9. Berikut ini beberapa garam dan KSP-nya. Nah, yang ditanyakan adalah urutan kelarutan senyawa tersebut dari yang kecil ke besar. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Dari keempat garam ini, semuanya berubah menjadi X2+ sama C2O4 2- gitu ya. Nih, CD2+, SL2+, PP2+, ZN2+, semuanya menjadi 2+, gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Nah, artinya dia nanti S dan S ya. KSP-nya itu akan sama dengan S dikalikan S, yaitu S kuadrat. Ya. Artinya 1 sampai 4 ini untuk mencari kelarutannya rumusnya sama-sama mencari akar KSP. Nah, berarti teman-teman kalau sudah begini kita nggak perlu bingung-bingung, langsung urutkan KSP-nya aja ya. Yang paling kecil siapa? Yang paling kecil adalah yang nomor 3. Nih, 10 pangkat minus 10 kan paling kecil teman-teman ya. Oke, berikutnya siapa? Berikutnya yang nomor 14. 14, nomor 4 ya. Nah, berikutnya nomor 1, terus nomor 2 ya. Nah, ini nomor 1 ini jadinya kan dibagi 10 kali 10. 1,5 kali 10 pangkat minus 7 gitu ya teman-teman ya. Kalau ini 1,5 kali 10 pangkat minus 6 kan gitu. Nah, jadi urutkan dari yang paling kecil itu cari yang pangkatnya minus paling kecil ke pangkat yang minusnya paling besar. Minus paling besar ke paling kecil gitu ya. Minus 10 sampai ke minus 7. Gitu, maka jawabannya adalah yang C. Simpel ya. Nah, lanjut nomor 10. Berikut adalah beberapa larutan. Pasangan garam yang pH-nya lebih besar dari 7 adalah pasangan nomor berapa? Nah, nomor 10 ini nama materinya adalah garam terhidrolisis teman-teman ya. Atau biasa kita sebut hidrolisis gitu aja ya. Nah, garam yang pH-nya lebih besar dari 7 ini artinya dia berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ya, perhatikan. Lemah, kuat. Nah, maka dia akan bersifat basa gitu ya.
Nah, kalau dibalik asam kuat dengan basa lemah, nanti garamnya akan bersifat asam. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kuat dengan kuat, nanti garamnya bersifat netral. Gitu ya. Nah, coba cek nomor 1. NH4 2 kali SO4. Ini tuh dia berasal dari NH3 teman-teman. NH3 dan H2SO4. Nah, ini adalah basa lemah. H2SO4 ini adalah asam kuat. Ya. Nah, kalau kasus seperti ini nomor 1, ini nanti dia garam terhidrolisis yang bersifat asam teman-teman. Ya. Nah, terus Na2CO3 itu berasal dari NaOH sama H2CO3 ya. Nah, dia berasal dari kuat dan lemah. Basa kuat dan asam lemah sehingga dia nanti pH-nya lebih besar dari 7 karena bersifat basa. KCN. Nah, KCN ini berasal dari KOH dan HCN ya. Nah, dia sama, kuat dan lemah. Nah, maka jawabannya 2 dan 3. Apakah cuma 2 dan 3? Nah, mari kita cek pilihan yang lain. CH3COONA. Ini berasal dari CH3COOH dengan NaOH, teman-teman ya. Nah, ini adalah CH3COOH ini asam lemah, NaOH basa kuat, sehingga dia juga bersifat basa, teman-teman. K2SO4. K2SO4 ini berasal dari KOH dan H2SO4. Ya, ini dua-duanya adalah kuat, teman-teman. Nah, maka dia nanti netral. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, maka jawabannya adalah 2, 3, dan 4. 1 salah, 5 salah ya. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya ya, loh Kak, itu cara tahu kuat sama lemahnya gimana? Nah, jawabannya adalah harus dihafal. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah gitu ya. Mau nggak mau dihafal sih teman-teman ya. Nah, karena dianggap teman-teman itu apa ya, di SMA ini bisa lah ya, mampu untuk menghafalkan ya. Nah, karena sering banget keluar teman-teman ya. Nih ya, yang mau, wah itu ternyata ukurannya memang kecil ya. Nih ya. Contoh-contohnya di sini sudah ada teman-teman ya. Nah, cara browsingnya seperti itu ya. Tulis saja asam kuat, asam lemah. Ini yang basah ya. Ini adalah daftar yang basah. Tuh. Nah, terus ini juga ada daftar yang kuat. Gini ya. Nah, tipsnya hafalin yang kuat-kuat aja ya. Ini HCl, HNO3, H2SO4, HI, HBr. Nah, terus termasuk yang basah, mana tadi yang basah? Ini ya. Hafalin yang kuat-kuat aja. Nah, selain yang kuat berarti dia lemah gitu. Dasar lemah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman udah kakak kasih tahu ya cara browsingnya ya. Nah, sekarang silahkan digunakan. Oke, nomor 8, 9, dan 10 seperti itu ya. Nomor 8 ini adalah sifat kualitatif, materi kelas 12 biasanya. Nomor 9 ini materi KSP dan kelarutan, hasil kali kelarutan gitu. Nomor 10 ini adalah materi hidrolisis. Nah, sudah kakak bahas, simpel ya. Nah, sisanya akan kakak bahas di video-video yang lain insya Allah ya. Nah, tolong tulis di kolom komentar kalau teman-teman berharap ini akan dilanjutkan ya. Kalau teman-teman juga merasa mendapat manfaat dari video ini, tolong di like dan komen juga ya. Agar teman-teman yang lain lebih banyak yang hadir juga, datang banyak ikut belajar. Sekian tadi Mas Kimia, terima kasih.